Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama petani porang Kaltara, khususnya di Nunukan, di Desa Binusan. Salam sejahtera bagi para petani porang di seluruh Nusantara. Pada sore hari ini saya akan mereview tentang pengambilan umbi porang yang sudah dorman. Dulunya saya menanam porang ini tidak bersamaan, intinya ada yang menanam duluan kayak gitu sahabat petani porang. Jadi tanaman porang saya ada yang sudah panen, ada yang dorman awal, maksudnya ada yang sudah dorman, ada yang belum kayak gitu. Jadi karena pada dasarnya pada sistem tanamnya dulu itu ya, saya kan buat pakai polybag. Jadi kalau yang nyemai pertama itu ya sudah mulai panen di bulan ini, karena ada yang nanam dari awal Oktober dan akhir Oktober kayak gitu. Jadi sudah ada mulai panen, sangat alhamdulillah sekali. Sudah dapat umbi segini besarnya, mungkin bisa untuk bibit kedepannya. Kita sharing aja, berbagi pengalaman tentang pemanenan umbi porang di Kaltara yang skala kecil lah hitungannya. Ya memang sudah banyak sih kesana-sana, itu sudah saya panen semua. Itulah makanya jarang yang sudah mati kering, istilahnya kayak gini nih. Ini kan kering, ini sudah kering sekali batangnya. Jadi saya ambil karena sengaja mau saya karantina di rumah untuk bibit insya Allah di bulan Oktober nanti, agar prosesnya lebih baik. Intinya pengolahan lahan saya ini kemarin karena kurang maksimal lah hitungannya. Saya anggap sepele, saya anggap gampang. Menanam porang itu mengurangi pupuk kayak gitu, karena berpikir kemarin lahan yang baru dibuka, pikiran saya pupuknya masih banyak ya, maksudnya kandungan pupuk masih banyak di tanah yang saya olah ini. Ternyata kesuburannya ya kurang maksimal lah. Walaupun ya alhamdulillah sekali sih kita sudah mendapatkan umbi, ada yang besar kayak gini, ada yang besar kayak gini juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekali. Kedepannya di Kaltara, khususnya di Desa Binusan ini, kita akan memiliki bibit lokal lah hitungannya ya, bibit lokal yang akan selalu dikembangkan terus begitu akhirnya, sehingga banyak. Karena ini mungkin saya tanam sekitar berapa ribu pokok lah kayak gitu, mungkin ada sekitar 30.000 pokok lah kayak gitu. Jadi jalan satu-satunya supaya menghemat biaya dan anggaran, kita menjadikan tanaman pertama kita menjadi bibit begitu. Tidak lupa saya akan berbagi tips juga untuk sahabat petani porang. Menurut pengalaman saya, apabila sahabat petani porang di Nusantara nanti, khususnya di Kaltara ya, di wilayah Kaltara itu, kalau mau nanam porang, misalnya ya, kita membeli umbi itu, biarpun yang isinya 50 per kilo, itu yang pasti tidak sama, ataupun katak kayak gitu ya. Misalnya namanya kita beli, kadang kan dikasih umbi yang besarnya tidak sama ya. Kalau sama sih syukur, tidak masalah, bisa langsung tanam. Apabila kita mempunyai bibit yang tidak sama besarnya, tolong diseleksi, yang besar sendiri, yang sedang sendiri, yang kecil sendiri kayak gitu. Jadi nanamnya nanti di bedengan pun kita pisahkan, akhirnya supaya kedepannya akhirnya nanti tanamannya ndak zigzag lah hitungannya, ndak ada yang besar ada yang kecil kayak gitu kalau bibitnya dicampur-campur kayak gitu. Jadi alangkah baiknya menanam porang itu harus diseleksi dulu lah kayak gitu, seleksi bibit kayak gitu. Karena pengalaman saya kemarin membeli bibit porang itu ya, karena kita beli dari Jawa itu ya, mungkin namanya orang menjual kayak gitu, biarpun dia sebut ini bibitnya sekitar 50 biji per kilo begitu, tapi nyatanya ada yang besar juga kayak gitu. Terus katak pun sama kayak gitu, ndak rata lah gitu. Jadi ndak saya seleksi, ndak saya pilih, pokoknya yang penting saya tanam kayak gitu. Tapi nyatanya mempengaruhi sekali dalam pertumbuhan ya kalau kita ndak seleksi.
hitungannya kan dalam susunan bibit itu ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil kayak gitu. Pokoknya sahabat petani porang di seluruh Nusantara dan di Kaltara khususnya, kalau mau menanam porang tolong diseleksi dulu baik-baik, baru kita tanam. Yang besar sendiri, yang kecil sendiri, yang sedang sendiri lah kayak gitu intinya. Pada sore hari ini saya itu kebetulan panas sekali tadi satu hari ini ya, bukan main panasnya. Sore hari ini saya dari tadi itu sudah ngambili porang saya yang sudah dorman ya, sudah kering gitu ya, walaupun sebagian ada yang belum kayak gitu. Pokoknya dorman di Kaltara sini ndak apa namanya itu ya, ndak satu kali dormannya dalam satu bedengan mungkin ada yang baru berapa lah kayak gitu. Bukan dorman awal sih sebenarnya ini. Kalau dorman awal saya yakin ndak kayak gini. Ndak situasinya ndak seperti inilah kayak gitu, karena ini sudah kering betul lah kayak gitu. Lagi pula apa namanya nih, tanaman porang saya memang sudah usianya lah, sudah cukup usia, karena kemarin sistem tanam saya kemarin polybag dulu, biarpun dari umbi di polybag dulu, karena pernah mencoba dinemukan di Kaltara sini, pernah beli umbi langsung dari Jawa, begitu kami tanam ya entah apa dari kesalahannya pernah busuk semua kayak gitu, pernah enggak jadi kayak gitu. Makanya saya kali kemarin sistem penanamannya walaupun beli umbi sedikit-sedikit kayak gitu saya semai kayak gitu. Akhirnya ya kayak gini tanamannya, enggak serempak panennya karena sistem cara membibitnya, cara menanamnya pun tidak sama kayak gitu, walaupun jumlahnya banyak kayak gitu. Enggak seperti kita membeli katak, misalnya katak yang size misalnya, ataupun yang ukuran 600 biji per kilo kayak gitu, mungkin panennya pun bisa sama, ataupun ini terpengaruh gara-gara terpengaruh lahan yang kurang maksimal olahannya kayak gitu sahabat petani porang. Jadi pada sore hari ini saya ini ngambili ya, sudah dari kemarin sebenarnya ya, sudah cukup lumayan banyak juga di rumah ini. Mudah-mudahan bisa untuk bibit ke depannya, karena sangat alhamdulillah sekali ya, cukup lumayan lah kalau kita nanti menanam bibit dari umbi yang besar kayak gini. Jadi ini hanya sharing untuk Kaltara ya. Kaltara memang penanaman porangnya itu belum maksimal seperti kayak di Jawa ya. Di Jawa nanamnya dari umbi apa namanya, sangat besar-besar sekali lah batangnya kayak gitu. Kami di Kaltara ini tahap awal, jadi tahap yang sangat memprihatinkan, tahap yang sangat apa namanya, namanya awal lah, segala-galanya namanya awal, pasti ada kesalahan, sistem olah lahannya, pokoknya sistem segala-galanya lah, pasti ada kesalahan, ada kekeliruan. Tapi sangat alhamdulillah sekali lah kalau petani pemula sudah bisa mendapatkan umbi segini besarnya untuk bibit yang kedua kalinya. Kenapa di Kaltara saya bongkar? Karena di Kaltara kita belum tahu prospek kedepannya, bisa kalau dibiarkan akan busuk atau tidak. Nanti pun akan saya cobalah, ada beberapa pokok ndak saya bongkar, kedepannya bisa intinya di musim kedua bisa tumbuh lagi atau busuk kayak gitu. Tapi ini untuk antisipasi, jadi saya bongkar semua yang sudah dorman, yang sudah ripah, saya punguti kataknya, jadi supaya kita tidak ada kesalahan lagi, supaya kita tahu prospeknya ke depan kayak gitu. Kalau memang satu musim harus dibongkar ya kita bongkar, terus kita tanam ulang kembali kayak karantina, baru kita tanam ulang kembali begitu. Jadi kiranya hanya itu sahabat petani porang, hanya membagi kegiatan sore hari inilah kita mengambil porang yang sudah dorman gitu, yang sudah ripah kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan petani porang di Kaltara bisa maju, bisa mempunyai bibit lokal hitungannya kayak gitu. Baik sahabat petani porang seluruh Nusantara, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya, sehingga channel-channel saya bisa berkembang, bisa berbagi pengalaman, karena pengalaman itu di setiap wilayah pasti pengalaman itu pasti beda-beda ya begitu. Jadi mohon doanya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.